Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Firman Nasuha dengan nomor induk mahasiswa X9525812928. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi seni rupa di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK PGRI 13 Surabaya dengan materi tipografi pada kelas 10 desain komunikasi visual dengan model pembelajaran PJBL dengan pendekatan pembelajaran deep learning. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Belum? Belum. Kenapa kok belum? Tidak sempat. Tadi ada yang telat enggak? Tidak ada? Semoga di hari-hari berikutnya tidak ada yang telat ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran terkait materi tipografi. Di sebelum saya mulai pembelajaran, izinkan saya untuk mengabsen terlebih dahulu. Aditya Dwi Atmaja, Agatha Hayu Rabbel, Aisyah Rahmania, Akmal Ilham Fajri, Alfiansah Yuroh Darmawan, Amelia Mardi, Amiril Badruzaman, Anugrah Setiawan Dwi Santoso, ada izin Anugrah? Cynthia Farahdika, Clarissa Fiona Nabila, Deva Indra Ardianto, Halilintar Putra Alfantino, Imra'atul Azizah, Irham Dwi Maulana, Katara Cantika Salsa, Muhammad Nazar Maulana, Alfa. Nazar ini rumahnya mana? Utara. Daerah mana? Oh, Sudotopo. Jauh ya dari sini. Muhammad Adam Al-Akbar, Muhammad Naufal Prakusya, Muhammad Rifki Fadilah, sakit. Ramadhani Adi Syaputra, Rasya Feris, Rismala Indah Cahyani, Safira Dwi Anggraini, Salma Rashida,
Vicky Ilham Rahmatullah. Wildan Maulana Heri Saputra. Alfa. Oke, ini siswanya ada 26, yang sakit 2, yang tanpa keterangan 2. Oke, kita akan berdoa. Semoga teman yang sedang sakit segera disembuhkan dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Saatnya dimulai. Memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah mau memimpin doa. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari terkait materi dasar-dasar desain komunikasi visual. Silakan perhatikan di LCD. Pernahkah kalian melihat logo atau teks yang hurufnya menarik sehingga kalian ingin membacanya? Pernah enggak kalian suatu ketika perjalanan di jalan mau ke Malang, kalian melihat sebuah baliho
atau poster yang kalian lihat dalam perjalanan tersebut? Adakah yang pernah melihat hal yang menarik? Pernah. Kalian bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Oke, selanjutnya ada mungkin di kehidupan kalian atau di saat kalian bepergian, kalian menemukan logo atau brand yang menurut kalian konstruksi logonya itu memakai tipografi yang cukup bagus. Apakah kalian pernah melihat logo ini? Apa ini? Logo Coca-Cola. Logo Coca-Cola ini adalah perusahaan yang besar ya, memproduksi bergerak di bidang minuman dan makanan. Ini perusahaan internasional. Apa menurut kalian logo ini menjadi sangat ikonik atau kalian tahu dengan mudah membaca logo ini? Apa karakter yang unik apa di tulisan ini? Jenis fontnya bagus, mudah dibaca, padahal ini rumit ya sebenarnya ya. Ada yang tahu ini huruf atau jenis font apa? Oke, nanti kita pelajari ya tentang itu. Selanjutnya, apakah kalian pernah melihat ini? Nah, ini juga sangat ikonik ya. Google, perusahaan besar, logonya tidak aneh-aneh, hanya simple saja, nama Google. Untuk tipografinya sangat simpel, terdiri dari beberapa warna yang khas terkait perusahaannya. Apakah ada yang tahu jenis font yang dipakai oleh Google ini apa? Oke, nanti kita pelajari ya. Selanjutnya ada Volvo, Sony, dan Honda. Ini adalah perusahaan internasional juga yang logonya itu memakai logo teks sebagai identitasnya. Di atas, di setiap ujung dari huruf ada pengait atau ada hiasan ornamentalnya. Tiap sudut hurufnya, perhatikan ya, seperti di sini, dan di Y-nya Sony atau di V-nya Volvo. Apakah kalian tahu jenis atau tipografi apa yang dipakai oleh perusahaan Volvo, Sony, dan Honda? Seri. Ada yang sudah tahu ya? Oke, mari kita lanjutkan. Oke, ini adalah logo Walt Disney. Sangat lain daripada yang lain. Untuk karakter font tipografinya sedikit berbeda ya dengan tiga perusahaan yang sudah saya perkenalkan. Gimana menurut kalian tulisan Walt Disney di sini seperti apa? Unik kah? Atau
seperti eh, ekspresi jiwa yang tidak bisa digambarkan atau seperti apa? Unik ya, yang pasti unik ya. Apa kalian pernah melihat selain Walt Disney brand yang membuat karakter font seperti ini selain Walt Disney? Nggak pernah. Oke, itu tadi adalah beberapa perusahaan yang logonya itu memakai beberapa macam jenis font atau tipografi yang kita akan pelajari sebentar lagi. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tipografi. Hanya jenis. Nanti untuk karakter, terus untuk visual tampilan atau anatomi huruf nanti bisa kalian gali atau kalian bisa cari dari sumber yang bisa kalian temukan, bisa internet, buku bacaan atau buku teks ya. Oke, adzan kita dengarkan dulu adzannya.
Oke, kita lanjutkan kembali setelah kita mendengarkan azan. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari atau mengidentifikasi jenis-jenis tipografi terkait serif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, Ibu pengajar di kelas diberitahukan bahwa jadwal sholat asar berjamaah hari ini adalah kelas 12 PKJ 1 dan 11 PKJ 1. Saya ulangi lagi bahwa jadwal sholat zuhur berjamaah hari ini. Mohon maaf, saya ulangi lagi bahwa jadwal sholat asar berjamaah hari ini adalah kelas 12 PKJ 1 dan 11 PKJ 1. Pelaksanaan sholat di Musola Al-Azizi demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi jenis-jenis font yang biasa kita gunakan. Di antaranya serif, sans serif, script, dan display. Oke, untuk materi bisa kalian pelajari di grup WA yang sudah saya kirim ke grup kelas. Silahkan dibuka terlebih dahulu, dibaca, dan kalau perlu kalian bisa menambahkan informasi dari sumber yang lain. Silahkan dibaca dulu. Kenapa? Silakan kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan. Ada pertanyaan Hadilintar? Silakan dibuka HP-nya.
Ada kesulitan, Safira? Oke, sudah selesai waktu membacanya. Sekarang Bapak akan membagi kelompok. Kita akan sini siswanya berapa? Oke. Dibagi 4 kelompok ya, seperti yang pertemuan yang sudah kita sepakati kemarin. Oke? Silakan ke kelompoknya. Oke, sudah ke kelompoknya masing-masing? Oke, buat diri kalian senyaman mungkin, mungkin kita akan sedikit lama karena kita akan mengerjakan project ya, project tipografi yang sudah kalian buat kelompok. Oke, aturannya kita akan membuat poster. Oke, sebelum saya sampaikan soalnya, saya jelaskan dulu untuk tugas kalian. Materi tipografi ini yaitu tujuan pembelajarannya apa? Untuk mengidentifikasi jenis-jenis tipografi. Oke, di depan ini ada jenis-jenis tipografi: sans serif, script, display, dan serif. Dan ada yang monospace, nanti saya jelaskan yang monospace. Tapi untuk keempat jenis tipografi ini kalian akan mencari sendiri. Ya, kalian akan mencari di berbagai sumber dengan metode kalian berdiskusi antar anggota atau antar siswa, ya. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah mendesain poster dengan tema sekolah sehat atau anti bullying. Jadi himbauan agar kita hidup sehat di lingkungan sekolah. Atau kalian bisa pakai tema anti bullying. Oke? Terakhir, tugas kelompok adalah presentasi. Cukup perwakilan saja yang maju di sini. Setelah itu kamu perwakilan tersebut mempresentasikan hasil dari karya dan hasil yang didapat saat mencari pembelajaran tadi. Oke, ada pertanyaan? Terus untuk yang selanjutnya ada refleksi individu. Ini nanti bisa didiskusikan secara kelompok. Hal baru apa yang dipelajari terkait materi tipografi ini? Ya, yang kedua ada bagian tersulit apa ketika membuat poster tipografi. Terus manfaatnya buat kalian apa? Ya. Oke, saya bagikan kertas kosong untuk membuat desain.
Ini kelompok apa? Cynthia kelompok apa? Skrip? Ini kelompok apa? Ini kelompok apa? Syarif? Yang belum kelompok siapa? Amiril, kelompok apa Amiril? Dekoratif. Silahkan. Oke, silahkan dikerjakan sesuai petunjuk teknis yang ada. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, ditulis nama. Absen, Pak. Ya, tidak apa-apa, pakai absen. Nama lengkap atau Nama lengkap boleh. Aditya siapa? Namanya Atmaja. RJRIPT. Enggak apa-apa. Diisi sini dulu enggak apa-apa. Seperti tulisan tangan manusia. Kelompok sans serif. Kelompoknya ditulis ini. Kelompok sempit. Kita istirahat sendiri ya. Iya. Apa? ini isi yang kayak gitu kan? Iya, heeh. Seri, sub-seri. Ini kan apa? Dekoratif toh. Iya, dekoratif. Kemudian oke, nanti aja enggak apa-apa, ditaruh dulu. Ya. Jadi ini kita nomor satu ya. Kenapa? Ini ya. Iya. Taruh sini enggak apa-apa. Apa? Contoh tipografi. Jokerman, ya. Terus habis itu kategorinya apa ini? Ya. Apa dekoratif? Dekoratif gitu ya. Heeh. Display. Iya, Pak. Display. Ciri khasnya apa kalau ini? Iya.
Terus bawahnya boleh kayak sans serif atau serif gitu. Oh enggak, satu tok aja. Iya, satu tok. Gini satu tuh. Iya, enggak apa-apa. Di gambar belakangnya enggak apa-apa. Ini kok lanjutan not dia kan pertanyaan Apa ini? Kenapa? Apa? Risma lah. Ada kesulitan? Iya, satu aja, bener. Itu bikin satu aja ya. Iya, mas satu.
Kamu kelompok apa? Serif. Syarif. Kenapa? Yang kelompok ini dijawab nanti atau sekarang? Sekarang enggak. Oh, nanti itu. iya. Nah, waktu presentasi ya, antar kelompok nanti komen di situ. Masukannya apa? Ya, Pak. Pertanyaannya apa? Kamu kelompok apa? Seri-seri. Syarif. Sudah selesai? Hampir ini Oke. sudah bikin apa itu posternya sama jawab. Ya, lanjutkan dulu. Kamu kelompok apa? Apa skrip? Sudah selesai? Tinggal ini jawab satu pertanyaan lagi. Kamu kelompok apa? Sudah selesai? Belum, Pak. Ada kendala? Iya. Ini dijawab nanti aja, nggak apa-apa. Yang ini. Gitu. Nanti aja. Iya. Beda sifat serif data serif dalam slide. Ini kalau pas nanti presentasi cuma masih pertanyaan ininya ditulis satu kali. Ya, enggak ada kan. Ini tanya ya. Nanti ditanyakan apa ya, kelompok berapa. Terus apa pertanyaannya? Sarannya apa? Kan enggak itu ya. Enggak. Kan dia tanya tok ya. Iya, Jawabanmu ganti ini saran perbaikan jawaban. Diganti iya. aja, coret jawaban gitu. Ya, Pak. Jawaban dari kelompok sini ya. Kenapa? Ini juga diisi ya Kak ya. Nanti Nanti ya. nanti ya. Enggak apa-apa nanti. Banget loh. Ada kesulitan? Tidak Kak. Tunggu kelompok lain selesai ya. Iya.
Enggak apa-apa. Di sini nanti enggak apa-apa. Sekarang juga enggak apa-apa. Kamu apa sih? Display dekoratif ya. Sudah selesai. Oke. Tunggu kelompok lain ya. Oke. Nomor 5 ini diisi apa, Bang? Sekarang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh iya Pak, makasih Enggak Pak. apa-apa. Ini inti ya untuk seluruh kelompok ya, rata-rata seperti apa responnya, refleksinya. Iya Pak. Oke. Ini apa? Tolong maju sedikit dong. Apa agak sana? Enggak apa-apa. Lulus. Oke. Sudah ya? Sudah. Waktunya presentasi terkait apa yang sudah kalian cari. Oke? Apakah sudah siap atau mau boleh, silahkan. Kalau mau minum silahkan. Ya, boleh. Silahkan yang mau minum, silahkan minum. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya untuk persiapan presentasi. Perwakilan saja, tidak usah semua maju, biar cepat karena waktunya sangat terbatas.
Oke, sudah siap? Sudah siap? Silakan yang mau maju pertama. Kelompoknya Cynthia? Kelompok apa? Kelompok skrip. Oke, silakan maju di sini. Oke, teman-teman, ini ada kelompok skrip yang mau presentasi. Silahkan dimulai. Kenalkan saya dari kelompok skrip. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok tersebut. Nama saya sudah Pradita dari kelas PPKP 2 absen 9. Di sini saya memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Safira Dwi Aklaini, kedua ada Ismail Haryani, ketiga ada Clarissa Jolan Abdullah, dan yang keempat atau yang terakhir ada Muhammad Hasan Akbar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan posternya sudah dibuat oleh kelompok kita. Poster ini bertemakan tentang pola sehat. Nah, di sini kita memakai font yang bernama graphic. Jenis tipografi yang saya pakai ini adalah tipografi script. Nah, ciri dari tipografi script adalah seperti tulisan tangan manusia. Kesan yang ditimbulkan dari tipografi script adalah elegan atau indah. Sekian dari presentasi saya. Apa ada pertanyaan, saran, pesan, atau kritik untuk poster yang sudah kelompok kami buat? Ya, namanya siapa dari kelompok berapa? Saya ambil dari kelompok konsumen ini berarti itu kenapa besarnya sudah di depan semua? Karena ini tuh hanya headline, bukan deskripsi. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah tidak ada? Oke, kalau gitu saya tutup. Cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok skrip. Jadi kelompoknya Cynthia atau disebut kelompok skrip itu menjelaskan bahwa font yang dia buat itu seperti tulisan manusia. Boleh lihat, Cynthia? Nah, ini seperti tulisan manusia. Seperti tulisan manusia. Kesan apa yang disampaikan oleh poster yang telah dibuat kelompok skrip? Kira-kira apa? Kesannya apa, Cynthia, kelompoknya? Jadi kalau sekolahnya itu belajar yang menjadi hati menjadi tenang. Oh, gitu. Untuk konsep tulisannya lebih apa? Elegan atau resmi? Lebih ke elegan. Elegan ya. Iya. Jadi untuk tipografi jenis skrip itu bisa kalian implementasikan atau kalian terapkan pada 1. Kartu ucapan, 2. Undangan yang memiliki kesan elegan, kesannya mahal, pakai tipografi jenis skrip. Oke? Silakan dilanjutkan kelompok dekoratif atau display ya. Siapa yang mewakili? Oke, Amiril. The break time will be ended in 5 minutes. Ya. Oke, perhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh.
display akan mempresentasikan poster yang telah dibuat oleh kelompok saya. Kelompok saya beranggotakan saya, Naufal, Rama, Rasya, dan Deva. Di sini saya mempresentasikan poster animasi yang menggunakan font display dan jenis tipografinya adalah dekoratif. Font ini memiliki ciri khas bermotif dan kesan yang ditimbulkan dari font ini adalah keunikan dari bentuknya yang bermotif bisa dilihat dari poster yang dibuat oleh kelompok saya ini. Oke, kalau begitu ada yang bertanya atau syarat sedikit? Saya mau bertanya. Ya. Saya Aisyah dari kelompok Sans Serif mau bertanya. Kenapa kok fontnya di dalam situ semuanya huruf kapital atau besar semua? Oke, karena ini menggunakan jenis tipografis dekoratif, jadi biar mudah untuk kayak di motif-motif atau di berbentuk yang indah gitu. Oh iya. Tanya lagi. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan upload dulu untuk kelompoknya Amiril. Oke, itu tadi presentasi dari kelompoknya Amiril membahas terkait font display ya, atau dekoratif. Font display atau tipografi display itu cocok untuk menonjolkan sesuatu yang unik. Menonjolkan sesuatu yang unik. Kalian bisa membuat tipografi display itu cocok untuk logo karena mempunyai karakter unik. Kedua, itu sangat menarik perhatian. Tipografi dengan jenis display itu sangat menarik perhatian. Contohnya apa? Display ada di Sega. Sega di sini ada enggak ya? Nah, ini salah satu contoh display atau dekoratif ya. Sangat lain daripada yang lain, daripada yang seperti ini sepertinya umum ya. Kalau display itu unik, karakternya unik. Oke, lanjut. Kelompok selanjutnya, kelompok Aisyah, kelompok membahas huruf apa Aisyah? Sans serif. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya. Nama saya Aisyah Maneka Sitiani dari absen 3 dari kelas 11 TKP 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu nama dari kelompok saya, yaitu ada Alvin, terus Salma, Agatha, dan Amelia. Nah, ini adalah hasil poster yang telah kelompok kami buat. Poster kami ini bertemakan tentang sekolah sehat. Poster kami menggunakan font bebas new dan jenis tipografinya sans serif. Tipografi ini memiliki ciri khas yaitu tidak memiliki garis-garis kecil atau pengait yang ada pada ujung hurufnya seperti font serif. Kesan yang ditimbulkan tipografi ini adalah simpel. Nah, jadi apakah ada pertanyaan, pesan-pesan dan kritik dari poster yang telah kami buat? Saya dari kelompok serif ingin bertanya, kenapa fontnya tidak merata seperti yang atasnya besar, yang bawahnya kecil? Karena yang atas ini adalah judul dan yang bawah adalah deskripsi. Ya. Sudah, tidak ada lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu. Boleh pinjam sebentar? Oke, ini adalah contoh dari tipografi jenis sans serif. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Tipografi jenis ini cocok untuk membuat poster yang mempunyai judul
bersih, simple, dan bebas hambatan ya. Artinya tanpa ada tendensi apapun, itu teks ini akan terlihat dari kejauhan. Jadi untuk penggunaan tipografi sans serif itu sangat efektif pada media yang dicetak, karena dari kejauhan sudah terlihat informasi yang akan disampaikan. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, silakan Akmal. Kelompok apa? Kelompok serif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Badri dari kelompok serif yang beranggotakan 5 orang, yaitu Adit, Halilintar, Iki, Irham, dan yang terakhir saya sendiri. Ini adalah hasil poster dari kelompok kami yang bertemakan anti bullying. Poster kami menggunakan font old man style dan jenis tipografinya yaitu menggunakan serif. Tipografi ini memiliki ciri khas yaitu memiliki pengait di ujung setiap huruf. Tipografi ini memberikan kesan resmi atau formal. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan, saran, atau kritik? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Cynthia dari kelompok script. Itu kenapa tulisannya tidak rata seperti yang atas besar, yang bawah kecil tapi depannya ada besar, kapital? Jawabannya sama seperti kelompok sebelumnya, yaitu kelompok sans serif. Yang atas ini judul dan yang bawah ini deskripsi dari poster ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan hasil dari kerja kelompoknya. Jangan lupa diberi nama untuk nama kelompoknya. Sudah? Enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Sudah? Terima kasih kelompoknya Akmal. Oke, terima kasih sudah mengerjakan secara kelompok untuk jenis-jenis tipografi yang sudah kalian buat. Jadi setelah kalian mengerjakan secara kelompok, ada berapa jenis tipografi yang kalian temukan? Ada 4. Apa aja? Oke. Yang telah kalian cari dari atau kalian diskusikan dengan kelompok adalah script. Yang pertama kelompoknya Cynthia. Ini tadi hasil karyanya. Itu adalah seperti tulisan tangan manusia, ya. Pokoknya yang seperti tulisan tangan manusia. Ada yang tulisan tangan manusia, ada yang bagus, atau apakah tulisan tangan manusia itu bagus semua? Ada yang tulisannya jelek di sini? Tulisannya bagus semua, tidak ada yang jelek ya. Oke, selanjutnya ada
Apa? Sans serif. Tadi kelompoknya siapa ya? Sans serif kelompoknya siapa? Oke, Aisyah. Mana Aisyah? Kok enggak ada Aisyah? Sudah kamu kumpulkan belum Aisyah? Oh, ini kelompoknya Aisyah ini. Nah, ini kelompoknya Aisyah. Mempresentasikan tipografi jenis sans serif. Yang paling terlihat apa? Tidak adanya kait di setiap hurufnya. Oke? Kalau berarti kalau ada kaitnya itu tipografi apa, Pak? Ada yang tahu? Serif. Oke, ini hasil dari kelompoknya Akmal atau biasa kelompok disebut serif. Nah, di sini ada perbedaan. Oke. Ini adalah font dengan jenis apa? Sans serif. Sans itu artinya tanpa. Kalau dalam bahasa Prancis, sans itu artinya tanpa. Tanpa serif atau tanpa pengait atau tanpa dekoratif di ujungnya. Nah, ya, boleh kaki, boleh ujung atau garis boleh. Dan di sini inilah perbedaan yang sangat mendasar. Di karyanya Akmal itu di setiap hurufnya ada kaitnya atau garis ya. Ya Aisyah. Nah, di sini perbedaannya. Selanjutnya ada kelompoknya Amiril. Nah, ini kelompoknya Amiril. Poster apa ini namanya? Jenis tipografi display. Ini sangat berkarakter ya. Ini sangat berkarakter, sangat unik, sangat menarik perhatian. Kalau kalian mau poster kalian dilihat orang, mungkin untuk tipografi jenis display ini bisa jadi solusi untuk kalian agar poster kalian lebih lain atau daripada yang lain. Menarik ya Aisyah ya. Oke, terima kasih sudah mengerjakan secara kelompok terkait tugas yang sudah saya berikan. Refleksinya apa setelah kalian mengerjakan ini? Apa? Kira-kira apa? Hal apa yang kalian pelajari tentang tipografi hari ini? Hal apa? Mengetahui jenis-jenis tipografi. Ada berapa? 5. Apa saja? Oke. Kemudian untuk seluruh kelompok, bagian tersulit apa ketika kalian membuat poster tadi? Mencari ide kata sangat sulit. Oh gitu. Terus apa lagi? Cynthia, kelompoknya Cynthia? Atau kelompoknya Amiril display? Apa bagian yang sulit ketika membuat poster tadi? Atau itu Pak waktunya kurang lama atau waktunya terlalu cepat? Hah? Hah? Penempatan tulisannya sulit. Mengolah katanya? Jawabannya, oh ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian terasa sulit ketika sendiri, kalian bisa mendiskusikannya bersama teman atau bertanya kepada orang yang menurut kalian lebih tahu. Oke? Selanjutnya silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
Oke, sudah kembali ke tempatnya masing-masing? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya silahkan diperhatikan LCD-nya. Kita akan melaksanakan post test ya. Kita menggunakan background untuk mengasah pemahaman kalian terkait tipografi. Oke, silahkan dikeluarkan handphonenya. Silakan di-scan dulu untuk bergabung bersama di dalam room pertanyaan yang ada. Bisa? Oke, belum ada yang bergabung. Salma. Kasih nama lengkap ya, biar saya tahu. Halilintar, silakan yang lain. Tidak apa-apa, bergabung aja. Sembilan. Kalau sudah gabung semua, kita mulai kuisnya. Masih 12. Kalau scan-nya tidak bisa masukkan kode 557711. Siapa yang tidak bisa? Silakan dibantu. Enam belas. Aisyah sudah? Apa? Bergabung? Ya. Pak ini iya Pak, pilih usia. Masukkan kode langsung nggak bisa? Ini.
Kodenya itu berapa? 5577 11. Ini sudah. Rasa sudah. Gitu. 5577. Belum bisa. Kode game? Oh gitu lagi. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut aja ya. Siap ya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Ini hanya post test. Salah benar tidak masalah. Yang penting kalian memahami secara benar jenis-jenis tipografi yang telah kalian cari secara berkelompok tadi. Selamat mengerjakan. Ada kendala? Tidak ada? Kenapa Aisyah? Enggak, Bapak. Sulit ya? Enggak. Cuma agak kurang membedakannya.
Kenapa Cynthia? Sudah? Naik turun. Sudah semua? Sudah? Sudah? Cynthia? Sudah? Oke, inilah hasilnya. Siapa yang belum? Wah, Amiril, belum Amiril. Sudah? Saya akhiri ya. Oke. Ini hasilnya. Oke, ini hasilnya ya. Oke, ini hasilnya.
Oke. Apapun hasilnya, apapun kemampuan kalian, kalian harus tetap percaya diri. Ya. Bagus tidaknya hasil itu semua adalah kembali kepada kalian. Motivasinya adalah carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Berusahalah sekuat mungkin meskipun kalian mempunyai keterbatasan ya. Karena Allah akan merubah nasib hambanya itu dengan kalian sendiri yang merubah nasib. Oke? Untuk refleksi hari ini, apakah kalian sudah memahami jenis-jenis tipografi? Sudah sangat paham? Oke, jadi waktunya juga sudah mau habis. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap rajin ke sekolah, ya. Untuk apa? Kan sekolah itu kan enak ya, daripada di rumah. Kayak kemarin seminggu, gimana rasanya? Nggak dapat uang saku, nggak ketemu teman-teman, terus nggak ketemu saya, ya. Jadi usahakan tetap rajin, tetap semangat. Saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.